Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah hadir semua ya? Angkatan berapa ini? Angkatan 22, Bu. Berapa? 22, Bu. Oh, 2022. Oh, 2022 ya? Sudah ngambil MRP ya? Iya, Bu. Untuk kelas ini, manajemen rantai pasok diajarkan oleh Bu Lipi dan Ibu ya. Kita lanjutkan bab 7. Nah, bab 7 ini mengenai sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Ya, mata kuliah sebelumnya kan sudah dibahas kenapa sih latar belakang timbulnya supply chain management ya, karena suatu perusahaan itu saling membutuhkan dengan pemasok ya. Nah, kalau dulu persaingan itu perusahaan sendiri-sendiri ya, persaingan sendiri-sendiri. Kalau sekarang kebanyakan persaingan antar supply chain ya. Jadi perusahaan itu tidak bisa terlepas dari suatu pemasok, apalagi dia perusahaan pengolahan ya, pabrik misalnya ya. Jadi suatu pabrik itu dia harus berjalan terus mesinnya ya, jangan sampai kekurangan bahan baku ya, kekurangan bahan baku, karena kalau kekurangan bahan baku mesinnya tidak bisa beroperasi. Kalau mesin tidak bisa beroperasi, otomatis ya merugikan perusahaan ya. Tidak hanya ke pemasok tetapi juga ke pemasar ya, pemasar, distributornya, distributor, pengecer ya. Bagaimana suatu perusahaan ya yang terlibat dalam suatu supply chain itu memberikan produk terbaik, mutu yang baik dengan harga yang bersaing dengan perusahaan pesaing lainnya ya. Nah, kemudian di sini akan dibahas sistem perencanaan sumber daya perusahaan ya. Sumber daya perusahaan ini sangat penting ya bagi perusahaan ya, karena merupakan modal ya. Modal itu tidak hanya berupa uang. Nah, Kakak, modal itu tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga sumber daya manusia ya. Pada saat supply chain management ini pengelolaannya beda dari pengelolaan sebelumnya. Kalau sebelumnya menggunakan sistem PKM ya, PSPE, nah, tapi di supply chain ini perusahaan yang terbaru ini lebih ke PSP, jadi dia secara komprehensif ya, jadi sumber dayanya tidak diperlakukan sendiri-sendiri. Bahan baku seperti ini, tenaga seperti ini, nah tapi ini harus komprehensif ya. Kalau ingin produksi barang seperti ini, berapa bahan baku yang dibutuhkan, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan, berapa tenaga pemasaran ya, atau misalnya sales yang dibutuhkan dan sebagainya ya, jadi secara komprehensif. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih tujuan dari pembelajaran bab ini ya. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Jadi apa sih sumber daya perusahaan itu ya, perencanaan sumber daya perusahaan. Kemudian memahami keterbatasan keberadaan sistem perencanaan kebutuhan material ya, PKM, dan perencanaan sumber daya pengolahan. Jadi sebelum ada PSP ini ada yang namanya sistem perencanaan kebutuhan material. Jadi yang disusun rencananya itu hanya kebutuhan materialnya saja, bahan baku. Ya, misalnya pabrik baju, misalnya tekstil, ya bahan bakunya mungkin dasar, ya itu saja yang warna pakaian, itu saja yang direncanakan dengan matang, ya. Kemudian beralih ke PSPE. Nah, PKM dan PSPE ini memiliki keterbatasan, nanti kita akan bahas, sehingga muncullah ide ya yang namanya PSP, perencanaan sumber daya perusahaan.
Tujuan yang ketiga itu memahami alasan perusahaan-perusahaan berpindah dari sistem PKM, PKP ke sistem PSP yang terintegrasi. Ya, jadi PSP ini lebih terintegrasi atau lebih komprehensif ya dari sistem sebelumnya. Kemudian keunggulan kelemahan sistem PSP, menjelaskan beragam modul sistem PSP, membandingkan penerapan best of breed ERP dengan sistem integrator ERP. Jadi ERP ini salah satu sistem yang digunakan dalam PSP. Ya, jadi semacam disebut semacam softwarenya. Ya, kemudian alasan banyaknya penerapan PSP gagal, kemudian bagaimana sistem PSP terintegrasi bekerja. Nah, ini outline-nya. Sebelum kita masuk ke PSP, kita bisa mengenal dulu apa yang disebut dengan sistem PKM, ya. Perencanaan kebutuhan material, ya. PKM ini pertama kali ya dipilih oleh perusahaan di Amerika Serikat ya, untuk perencanaan dan pengolahan, pembelian, produksi dan cadangan stok barang. Jadi untuk pengelolaan pembelian, ya, produksi dan cadangan stok barang ya. Tapi menjelang akhir abad ke-20 dunia usaha Amerika Serikat berubah ya. Jadi menjelang abad ke-20 itu sekitar 2000-an ya. Perusahaan-perusahaan membangun banyak pabrik di luar negeri. Ya, jadi perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu pada abad ke-20 itu banyak membangun pabrik di luar negeri ya. Salah satu alasannya mungkin upah tenaga kerjanya lebih murah ya, biaya investasinya lebih murah atau lebih mudah ya di luar negeri, atau bahkan di Amerika Serikat mungkin sudah kesulitan ya untuk mendirikan perusahaan-perusahaan atau mendekati konsumen, mendekati pasar ya, makanya perusahaan Amerika Serikat itu mendirikan pabrik di luar negeri kan. Jadi syarat pendirian pabrik itu kan salah satu bisa mendekati konsumen atau lokasi pemasaran. Kemudian pada abad ke-20 itu para eksekutif lebih banyak menghabiskan waktu berurusan dengan subkontraktor, mata uang dan bahasa internasional. Ya, jadi lebih banyak berurusan dengan, karena berhubungan dengan luar negeri kan berbeda kadang mata uangnya. Beda mata uang dan bahasa internasional, bahasanya juga cukup berbeda. Jadi kita menggunakan di sini bahasa internasional ada Inggris ya, Cina ya, kemudian satu lagi Arab ya. Nah, sistem PKM ya PSPE yang ada tidak mampu menangani tugas-tugas tambahan tersebut. Jadi kalau PKM itu kan hanya mengurusi perencanaan pengelolaan pembelian, produksi dan cadangan stok barang ya yang hanya diperuntukkan ya untuk ya di dalam negeri saja. Nah, tetapi kemudian kan perusahaan di Amerika Serikat tersebut berkembang, dia mendirikan pabrik di luar negeri ya. Nah, di sini banyak berurusan dengan perusahaan-perusahaan asing ya, dengan bahasa-bahasa mereka ya, kemudian mata uang yang berbeda ya. Tapi sistem PKM ini tidak mampu menangani tugas-tugas tambahan tersebut ya. Nah, kemudian lahirlah ide tentang sistem perencanaan sumber daya perusahaan ya. Jadi PSP ini dibuat untuk menggantikan keberadaan sistem PKM dan mengkoordinasikan kebutuhan informasi untuk perencanaan pembelian, penjadwalan dan distribusi lingkungan global yang kompleks. Jadi hampir sama tapi dia lebih luas ya. Lebih luas ya, karena di sini tercantum juga informasi ya, informasi untuk perencanaan pembelian, penjadwalan dan distribusi lingkungan secara global yang kompleks ya. Jadi PSP ini bisa diterapkan untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang sudah mendirikan pabrik di luar negeri, yang sudah memasarkan produk ke luar negeri misalnya ya. Jadi latar belakang munculnya ide PSP ini ya karena perusahaan-perusahaan banyak mendirikan pabrik di luar negeri ya. Di luar negeri itu dengan bahasa yang berbeda, dengan mata uang yang berbeda ya, dengan mungkin software perusahaan yang berbeda ya, makanya muncul PSP, perencanaan sumber daya perusahaan. Nah,
perkembangan keberadaan sistem PKM PSBE, ya, warisan sistem PKM PSBE yang PKM PSBE ini diterapkan tahun 1960-an sampai 1980-an, ya, menggambarkan sistem yang lebih lama pada tingkat penjadwalan produksi dalam suatu organisasi. Sistem PKM ini berakhir melebihi rentang hidup yang direncanakan. Jadi hanya berlaku, ya, hanya digunakan perusahaan sekitar tahun 1960-an sampai 1980-an. Ya, komunikasi antar sistem yang ada terbatas, dan komunikasinya terbatas, ya. Misalnya suatu perusahaan, ya, pengolahan dengan bahan baku dengan pihak distributor, ya, itu hanya terbatas di dalam negeri saja, ya. Kemudian jarak pandang lintas wilayah fungsional dibatasi, ya, dibatasi hanya di wilayah tertentu saja yang paling luas dalam suatu negara. Kemudian kemampuan analisis rendah, ya, kemampuan analisisnya rendah. Jadi hanya untuk beberapa, mungkin terbatas jumlah stoknya, ya. Terus analisisnya pasarnya terbatas. Kalau yang PSP sudah mencakup global, sudah lebih luas lagi. Nah, ini kemudian proses perencanaan kebutuhan PKM, ya. PKM ini menggunakan informasi dari daftar material bahan baku, jadwal produksi utama, dan persediaan cadangan untuk menghitung pelepasan pesanan barang-barang yang sudah terkait dengan permintaan yang sudah ada. PSP juga sama, tapi dia lebih luas lagi, ya, informasinya lebih banyak, kemudian bisa digunakan secara global, ya. Jadi software antara perusahaan di suatu negara A, ya, sistem, ya, bisa sama, ya, dengan negara B misalnya, tempat dia mendirikan pabrik. Kemudian PKM ini menghubungkan operasi internal organisasi seperti pembelian, produksi, pengendalian, persediaan, dan perencanaan material input, ya. Ini sama, ya, tetapi PSP lebih luas lagi. Kemudian tidak menyediakan analisis produksi atau kemampuan, juga tidak mengkaji dampak perubahan dalam produksi terhadap hasil finansialnya. Jadi dia tidak menyediakan analisis produksi, ya, atau kemampuan perusahaan, juga tidak bisa mengkaji dampak perubahan dalam produksi terhadap hasil finansialnya. Tapi kalau dengan PSP, ya, bisa menganalisis produksinya. Ya, kemudian PKM ini bersifat bersiklus tertutup, ya, suatu upaya untuk mengembangkan PKM lebih lanjut ke dalam bentuk sistem perencanaan dan pengendalian yang lebih formal, serta pernah menjadi pengembangan sistem PKM yang alam. Jadi siklusnya lebih tertutup. Nah, yang tadi mengenai PKM, ya. Jadi awalnya PKM, sistem perencanaan kebutuhan material, jadi difokuskan lebih ke materialnya, bahan baku, ya, jadwal produksi, dan kemudian stok terbatas. Dia juga tidak bisa menganalisis, ya, tidak menganalisis produksi atau kemampuan. Nah, kemudian berkembang PSPE, ya. PSPE ini perencanaan sumber daya pengolahan, merupakan pengembangan selanjutnya dari sistem PKM siklus tertutup, ya, di mana rencana bisnis dan penjualan terkait satu dengan lainnya. Kemudian fungsi finansial ditambahkan untuk menghubungkan manajemen finansial dengan wilayah operasi, pemasaran, fungsi lainnya. Ya, kalau PKM itu belum bisa menganalisis, ya, fungsi finansial. PSPE sekarang melibatkan fungsi lainnya dalam organisasi, ya, tetapi terdapat masalah, ya, dalam program PSPE ini. Yang pertama, fokus utamanya pada satu unit operasi internal. Jadi fokusnya pada satu unit operasi internal, ya, satu perusahaan sebagai produksi. Ya, mandi. Oke. Kurangnya kemampuan untuk menghubungkan operasi perusahaan dengan cabang di luar negeri, ya. Jadi tidak bisa menghubungkan operasi, ya, produksi, operasi itu produksi perusahaan dengan cabang di luar negeri. Jadi kita sulit untuk memantau, ya, bagaimana produksi di pabrik di luar negeri. Kemudian kurangnya kemampuan untuk berhubungan langsung dengan anggota rantai pasok lainnya, ya. Jadi dia tidak terintegrasi, ya. Kalau belum terintegrasi, kalau PSPE sama seperti PKM belum terintegrasi.
dengan anggota rantai pasok lainnya. Nah, di sini perkembangan keberadaan sistem ya PKM PSBE, ya ini yang PKM PSBE ya. Di sini ada rencana kapasitas, ini ada rencana material ya. Ini bisa dilihat baganya ya. Ini ada RRP ya. Perencanaan kebutuhan sumber daya, rencana kebutuhan sumber daya ini berhubungan ya, saling berkaitan ya dengan APP, rencana produksi agregat. Jadi produksi agregat itu berhubungan ya, saling berkaitan dengan kebutuhan sumber daya. Nah, rencana agregat ini ya dibuat atau disusun berdasarkan manajemen permintaan, berdasarkan demand. Ya, demand itu permintaan. Jadi ada permintaan disusunlah ya APP ya. Jadi perencanaan produksi agregat ya, agregat keseluruhan. Nah, perencanaan produksi agregat ini harus saling berkaitan, saling berhubungan dengan ya perencanaan kebutuhan sumber daya ya. Kemudian dari APP ini muncullah MPS ya, penjadwalan produksi ya, master itu bahasanya, master ya, jadwal produksi ya. Nah, master jadwal produksi ini ditentukan juga oleh DRP ya, perencanaan kebutuhan distribusi ya. Jadi perencanaan kebutuhan distribusinya itu kapan ya, di mana ya. Makanya jadwal produksi itu harus disesuaikan juga dengan DRP ya. Kemudian MPS ini ya juga dipengaruhi oleh pesanan customer ya, pesanan nasabah ya, customer. Kemudian berkaitan juga ROCAT ya, capacity ya, perencanaan kapasitas apa ini ROCAT ini, potongan ya, potongan. Kalau ini kan masternya ya, potongan ya. Kemudian dari MPS ini disusunlah MRP ya, perencanaan kebutuhan material ya, perencanaan kebutuhan material ya. Jadi ada produksi agregat, jadi rencana material ya. Ada produksi agregat, ada jadwal produksi, kemudian rencana kebutuhan material ya, yang dipengaruhi juga oleh tagihan material dan status persediaan ya, status persediaan ya. Ini persediaan, jadi manajemen persediaan itu juga perlu diperhatikan. Persediaan itu ada dua juga kan, mau langsung beli banyak ya, mau langsung beli banyak ya. Kelebihannya apa ya, kalau kita stok materialnya atau bahan bakunya banyak, kita langsung beli banyak, kelebihannya kita bisa dapat potongan harga ya, atau dapat diskon karena kita beli banyak ya. Tapi kelemahannya dia membutuhkan gudang atau tempat penyimpanan yang besar. Kalau perusahaan punya gudang atau tempat penyimpanan yang besar, dia bisa membeli dalam jumlah yang banyak. Selain itu, kita juga harus melihat pemeliharaan bahan baku tersebut. Bisa saja bahan baku itu kalau sudah terlalu lama kan jadi rusak ya. Nah, pilihan yang kedua ya, seberapa besar perencanaan ya inventory itu, perusahaan harus juga memikirkan kalau beli sedikit ya, keuntungannya ya dia gudang kecil bisa muat ya, biaya pemeliharaannya juga kecil ya, tetapi mungkin harga yang didapatnya dari pemasok atau supplier itu lebih mahal ya. Jadi perusahaan harus memikirkan dengan matang perencanaan masalah persediaan barang ini, persediaan bahan baku ini ya. Persediaan bahan baku, dia mau membeli dalam jumlah banyak, dia mendapatkan harga yang murah, tetapi dia membutuhkan gudang yang besar ya, plus biaya pemeliharaan yang besar
ya. Tetapi kalau dia membeli dalam jumlah sedikit, ya membeli dalam jumlah sedikit, keuntungannya ya dia tidak harus mempunyai gudang besar, gudang kecil saja sudah cukup, biaya pemeliharaan juga lebih kecil, tapi harga belinya dari supplier atau pemasok itu lebih mahal, ya. Jadi ini harus benar-benar dipikirkan oleh suatu perusahaan, ya, baik perusahaan dagang, ya, maupun perusahaan industri, ya, manufaktur. Kemudian MRP ini ya berkaitan sekali dengan rencana kapasitas CRP, ya, rencana kebutuhan kapasitas, ya. Jadi tadi kapasitasnya kapasitas gudang, kapasitas mesin, ya, mesin produksi itu harus ya dipikirkan pada saat kita membuat MRP, ya, rencana kebutuhan material. Ya, dari MRP ini timbullah ya pengawasan aktivitas produksi dan pengawasan, ya, perencanaan pembelian dan pengawasan, ya, perencanaan. Jadi pembelian dan produksi, ya. Jadi harus kontrol pengawasan terhadap produksi dan rencana pembelian, ya. Kontrol terhadap aktivitas produksi ini terkait dengan plan maintenance, ya. Kalau misalnya dia perusahaan bahan baku dari produk pertanian, ya, misalnya pengolahan sawit, perusahaan pengolahan buah, ya, dia juga harus bagaimana merencanakan penanamannya, ya. Misalnya sawit itu berapa kali panen, ya, misalnya 2 minggu sekali. Ya, sedangkan pabrik itu kan harus berjalan tiap hari. Nah, bagaimana perusahaan menyusun rencana plan maintenance-nya, ya. Kemudian misalnya dia juga nanas, ya, perusahaan pengalengan buah nanas atau pengolahan buah nanas, ya. Nanas itu kan berapa bulan dia panen misalnya, ya, atau setahun itu berapa kali dia panen, ya. Jadi sedangkan perusahaan, ya, pabrik itu berproduksi setiap hari. Nah, ini harus perlu diatur. Karet juga, ya, karet petani itu kan menjual produknya misalnya seminggu sekali, ya. Sedangkan pabrik harus berproduksi setiap hari. Bagaimana dia manajemennya, bahan baku misalnya dari tanaman. Ini tidak hanya tanam, ini contoh saja ya untuk yang tanaman pertanian, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang PKM dan PSPE. Ya, jadi kalau jadi perencanaan, ya, sumber daya perusahaan, kalau dulu perusahaan menggunakan PKM, jadi lebih fokus ke perencanaan kebutuhan materialnya, ya, jadi lebih fokus ke perencanaan kebutuhan material bahan baku, ya. Tapi di sini, ya, dia tidak mampu, ya, menangani tugas-tugas kalau perusahaan itu mendirikan pabrik di luar negeri. Selain itu juga PKM ini tidak bisa menganalisis produksi, ya, kemampuan produksi, ya, juga tidak bisa mengkaji dampak perubahan produksi terhadap hasil finansialnya, ya. Nah, kemudian PSPE itu ya hampir sama, tapi dia bisa menganalisis finansial tapi terbatas, ya, terbatas untuk beberapa unit internal saja. Nah, berbeda dengan PSP, ya, dari kelemahan-kelemahan sebelumnya muncullah ide PSP ini, pengembangan perencanaan sumber daya perusahaan, ya. PSP ini nanti ada softwarenya juga, ERP, ya. Jadi software ini sudah mengglobal, ya, jadi semua perusahaan di dunia bisa saling terintegrasi jika menggunakan perencanaan sumber daya perusahaan ini. Nah, di sini kita lihat, ya, sistem PSP adalah sistem payung yang mengkaitkan suatu keragaman sistem khusus, yaitu produksi dan persediaan, pembelian, logistik, sumber daya manusia, pembiayaan,
akuntansi, hubungan pelanggan dalam satu sumber, dan manajemen hubungan pelanggan. Jadi lebih luas lagi ya, lebih luas. PSP ini dia tidak hanya mencakup material, jadwal produksi, ya, tetapi dia sudah mencakup semuanya, produksi dan persediaan, ya, produksi dan persediaan, kemudian pembelian, ya, pembelian ini pembelian pembelian bahan baku, ya, logistik. Nah, di sini sudah dimasukkan juga sumber daya manusia, ya, sumber daya. Jadi lebih luas sumber daya perusahaan. Jadi sumber daya tidak hanya bahan baku, tapi juga di sini juga mencakup sumber daya manusia. Kemudian ada pembiayaan akuntansi, ya, jadi mencakup finansial. Nah, dari sini bisa terintegrasi, misalnya produksi berubah, ya, bagaimana dampaknya terhadap finansial. Kalau produksi berubah kan otomatis bahan baku berubah, ya, bahan baku berubah. Nah, kita kan butuh uang untuk membeli bahan baku. Nah, kira-kira bagaimana dampaknya terhadap finansial. Kemudian juga penjualan, kalau produksi meningkat kan diharapkan penjualan juga meningkat. Bagaimana dampaknya terhadap finansial. Sini ada pembiayaan akuntansi, kemudian hubungan pelanggan dalam satu sumber. Ya, hubungan pelanggan itu tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Ya, di sini bisa juga melihat manajemen hubungan pelanggannya. Ya, selain itu juga dengan pemasok, ya, atau suppliernya. Kemudian PSP menggunakan sistem database yang tersentralisasi dan dapat digunakan oleh banyak pihak, yang kemudian diikuti dengan sistem informasi yang baik bagi setiap cabang perusahaan dan tersedia bagi seluruh pengguna yang ada. Nah, kalau PKM SPE, database-nya itu hanya digunakan untuk suatu perusahaan, cabang perusahaan saja atau pusatnya saja. Ya, kalau sekarang PSP ini bisa digunakan oleh informasi yang dalam PSP ini bisa digunakan oleh cabang-cabang perusahaan, ya, yang tersedia. Informasi itu banyak, informasi tentang keuangan, ya, informasi tentang sumber daya manusia, informasi tentang produksi, tentang persediaan, ya, dan sebagainya. Kecuali nanti ada dibatasi, ya, informasi apa yang rahasia yang tidak bisa dilihat oleh orang. Jadi dengan PSP ini pemasok pun bisa melihat, ya, berapa produksi kita, berapa persediaan kita. Jadi dia sudah terintegrasi, ya. Jadi harus ada kerjasama yang baik antara supplier, perusahaan, ya, dan distributor, ya. Muncul dan bertumbuhnya manajemen rantai pasok, e-komersial, dan operasional global telah menciptakan kebutuhan informasi langsung secara langsung ke pemasok, pelanggan, dan importer luar negeri. Ya, jadi dengan adanya rantai pasok ini, banyaknya komersial, sekarang banyak e-komersial, ya. E-komersial itu, ya, pasar kita belanja melalui internet, ya. Tidak hanya di dalam negeri saja, ya, tapi bisa e-commerce di luar negeri juga, ya. Jadi bisa menciptakan kebutuhan informasi antara pemasok, pelanggan, ya, dan importir di luar negeri. Jadi sangat dibutuhkan, program PSP ini sangat dibutuhkan bagi suatu perusahaan, ya, apalagi perusahaan tersebut sudah membuka banyak cabang, ya, buka cabang, apalagi dia sudah membuka cabang, ya, atau pabrik di luar negeri, ya. Kalau PKM tadi, ya, bisa terbatas untuk satu perusahaan saja yang tidak memiliki cabang, ya, tapi informasinya terbatas, ya. Terus dampak terhadap finansialnya juga tidak bisa dianalisis. Nah, ini perkembangan perencanaan sumber daya PSP, ya. Sini ada sentral, database, dan server, ya, server. Ini internet, ya, database-nya secara online, ya. Kemudian di sini berhubungan, ya, timbal balik, ya, dua arah, manajemen hubungan dengan supplier, ya, jadi dengan suppliernya bagaimana. Jadi bisa supplier bisa menggunakan database PSP suatu perusahaan, ya. Begitupun juga dengan customer. Customernya bisa distributor, bisa konsumen langsung, ya.
Jadi bisa menggunakan data PSP dari suatu perusahaan. Nah, di dalam database ini ya, di dalam PSP ini selain database ini ada juga terkait engineering-nya, ya, engineering teknisnya, kemudian ada operation, ya operation ini produksinya, ya. Kemudian ada pemasaran, sales dan penjualan dan pemasaran, ya. Kemudian ada pembiayaan, ya, keuangan ya, dan akuntansi. Ini ada kantor pusat dan kantor cabang, dan kemudian ada sumber daya manusia, ya. Jadi dalam PSP ini semuanya diolah, ya. Jadi semua orang bisa mengakses informasi baik mengenai produksi, mengenai pemasaran, mengenai teknisnya, mengenai finansialnya, kecuali yang dirahasiakan, ya. Ada juga yang finansial itu kadang perusahaan dirahasiakan perusahaan, tentang kantor pusat dan kantor cabangnya, tentang sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusia ini berapa sumber daya manusianya, ya, apa keahlian atau kualifikasi sumber daya manusia, semuanya bisa diakses melalui sistem ini, PSP ini. Ya, nanti ada softwarenya, ERP, ya, bisa ERP. Jadi ada softwarenya. Nah, software ini berkaitan antara supplier, perusahaan, dan customer. Ya, jadi customer bisa mengakses informasi dari perusahaan, supplier juga bisa mengakses informasi dari perusahaan. Misalnya supplier ingin melihat berapa sih produksi perusahaan tersebut, nah dia membutuhkan bahan baku berapa. Supplier bisa siap-siap dari jauh-jauh, ya, bisa menjadwalkan dari jauh-jauh hari itu produk yang bisa dijualnya ke suatu perusahaan. Begitu juga dengan customer ya bisa melihat bagaimana marketingnya, bagaimana penjualannya, ya, bagaimana produknya, ya, berapa yang tersedia, ya. Atau perusahaan bisa melihat berapa sih permintaan dari customer ini, dia bisa bersiap sedia, ya, untuk menyediakan barang yang dibutuhkan oleh customer. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, bisa lanjut ya. Nah, pertumbuhan PSP yang pesat, ya. Penggunaan PSP secara perlahan menyebar dari proses manufaktur ke sektor jasa dan telah menjadi bisa dipakai dalam beberapa universitas. Nah, jadi sebelumnya PSP itu banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur, ya, pengolahan pabrik, ya. Tapi dalam perkembangannya bisa juga digunakan di sektor jasa. Bahkan di beberapa universitas sudah bisa menggunakan sistem PSP ini. Jadi dia terintegrasi, ya, terintegrasi antar anggota supply chain. Ya. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap cepatnya pertumbuhan PSP ini, perusahaan-perusahaan mengganti keberadaan sistem PSP dengan sistem PSP yang efisien untuk menurunkan biaya dan mengatasi masalah ini. Ya, jadi PSP ini lebih efisien dibandingkan sistem sebelum PSPKM dan PSPE karena ya efisiennya dalam hal waktu, ya, biaya, ya, tenaga dan sebagainya. Jadi dengan kalau kita efisien berarti kita bisa menurunkan biaya, ya, biaya produksi misalnya, ya. Kalau dulu misalnya perusahaan mengolah cabang itu kan ingin tahu data produksi, data keuangan, itu harus berangkat, misalnya cabangnya di pusatnya di Amerika, cabangnya di Indonesia. Jadi orang Amerika harus perlu pergi ke Indonesia untuk mengetahui informasi perusahaan cabangnya. Tapi dengan adanya PSP ini, dari Amerika pun mereka bisa memantau cabang mereka, informasi perusahaan cabang mereka di Indonesia misalnya. Jadi tidak perlu lagi kita datang ke Indonesia. Kalau ke Indonesia kan mengutus orang kan perlu biaya, ya, perlu waktu dan tenaga. Nah, dengan PSP ini jadi lebih efisien. Kemudian faktor yang berkontribusi terhadap cepatnya pertumbuhan PSP itu sistem informasi yang semakin kurang disampaikan dengan serius sudah saatnya bisa diakses oleh
lebih banyak individu. Ya, jadi kalau dulu informasi itu terbatas. Ya, kalau dibutuhkan baru disusun informasi. Ya, kalau dengan adanya FSP ini, ya, jadi mau tidak mau, ya informasi itu harus dikelola dengan benar karena bisa diakses, ya, mampu diakses oleh pihak lain, ya, stakeholder dari suatu perusahaan kita. Ayo. Ya. Ini cuci ini ya. Implementasi ya penerapan sistem PSP ini ya. Para peneliti dan pelaku industri masih berdebat ya tentang penggunaan PSP. Ya, yang apa-apa. Sudah mandi di sana. Ya, termasuk keunggulan kelemahan pemakaian di ember. Ya. Ya, tolong lagi ya. Para peneliti dan pelaku industri masih berdebat tentang kegunaan PSP, ya, termasuk keunggulan kelemahan pemakaian solusi perkembangan terbaik dan solusi penyatuan tunggal, ya, perkembangbiakan terbaik, ya, best of breed, penggunaan aplikasi terbaik untuk setiap fungsi rantai pasok, ya. Jadi PSP ini dianggap aplikasi terbaik untuk setiap fungsi rantai pasok, ya. Tapi ada masalah, database yang beragam mesti digunakan untuk menghubungkan beberapa aplikasi dari penjual pengecer yang berbeda, ya. Jadi mungkin masih ada perbedaan aplikasi, ya, dari penjual atau pengecer. Kemudian penyatuan tunggal, ya. Penyatuan tunggal aplikasi dari satu penjual atau pengecer tunggal. Masalahnya sini proses pengguna mesti menyesuaikan diri dengan pendekatan yang digunakan dalam logik perangkat lunak yang sudah ada. Nanti yuk. Penyesuaian proses perusahaan terhadap perangkat lunak itu merupakan penyimpangan yang radikal dari praktek yang sudah ada. Jadi penerapan sistem PSP ini, ya, pengguna aplikasi terbaik untuk setiap rantai pasok, ya, tapi masih ada bagian dari anggota rantai pasok yang menggunakan aplikasi yang berbeda, ya. Nah, penerapan sistem PSP, ya, beberapa perusahaan yang menerapkan modul-modul yang secara mutlak dianggap kritis, modul tambahan dipakai pada tahap kedua, ya. Banyak penerapannya yang gagal. Jadi PSP ini aplikasi yang lebih sempurna, ya, dari sistem sebelumnya, dari PKM dan PSPE, tetapi dalam penerapannya, ya, tidak semudah yang dibayangkan, tidak sesempurna yang dibayangkan, banyak gagal dalam penerapannya, ya. Gagalnya itu kenapa? Yang pertama, kurangnya komitmen para top manajemen. Jadi kadang komitmennya agak kurang, ya, di top manajemennya. Bisa saja dia anggota rantai pasok A, ya, tiba-tiba mungkin dia berubah, ya, atau dia merubah keputusan, ya. Nah, itu komitmen para top manajemen itu kadang kurang, ya. Yang kedua, input yang tidak akurat dan tidak realistis, ya. Terkadang ada perusahaan-perusahaan, ya, mungkin yang dan tanda kutip nakal, ya, dia inputnya tidak akurat, ya. Jadi informasi yang diberikan itu tidak akurat,
ya mungkin ya dia menganggap itu rahasia perusahaannya yang bisa diakses oleh perusahaan lain, ya bisa saja itu tersebar ke pesaingnya, ya makanya dia kadang merahasiakan, ya makanya inputnya tidak akurat dan tidak realistis. Yang ketiga itu kurangnya sumber daya yang memadai, sumber daya termasuk sumber daya manusia juga, ya sumber daya manusia mungkin banyak yang tidak mengerti, ya atau tidak bisa mengikuti sistem dari PSP ini. Kemudian kurangnya pelatihan tepat, ya makanya tadi banyak yang tidak bisa. Jangan. Kemudian kurangnya komunikasi dan terakhir itu lingkungan sistem yang tidak cocok. Nah, jadi lingkungan juga bisa mempengaruhi kegagalan dari sistem PSP ini. Nah, jadi dari uraian sebelumnya ya dan mungkin ada sumber yang lain dapat dilihat dan keunggulan dan kelemahan PSP ya. Di sini keunggulan PSP itu yang pertama itu penggunaan database tunggal dan infrastruktur perangkat lunak yang tunggal ya. Tetapi ada kelemahan tadi kan yang tunggal tadi ya. Terus pengguna mesti menyesuaikan diri dengan pendekatan yang menggunakan dalam logik perangkat yang lunak yang sudah ada. Ya. Jadi ini memaksa ya suatu perusahaan memaksa dalam tanda kutip ya menggunakan database tunggal ya infrastruktur perangkat lunak yang tunggal ya. Tetapi kalau semuanya menggunakan ini menjadi suatu keunggulan ya karena bisa terintegrasi ya dari perusahaan ke supplier maupun ke customer. Kemudian berkomunikasi dengan para anggota rantai pasok. Nah, ini sangat mudah dengan adanya PSP ini, sangat mudah berkomunikasi dengan rantai pasok. Berkomunikasi itu bukan komunikasi biasa ya, tapi bisa untuk mengetahui berapa sih input yang dibutuhkan perusahaan, ya berapa jumlah barang yang sudah diproduksi, ya atau untuk menanyakan berapa permintaan yang dibutuhkan oleh customer misalnya, ya. Ini bisa berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Yang ketiga itu membantu mengurangi persediaan dalam rantai pasok. Transparansi rantai pasok mendorong turunnya efek cambuk sapi dengan sistem stok pengaman yang sudah dirancang, proses yang terstandarisasi dan menghapus sumber daya yang berlebihan sambil meningkatkan produktivitas. Jadi mengurangi persediaan dalam rantai pasok ini persediaan. Jadi barang itu misalnya barang itu cepat laku terjual ya, jadi tidak lama tersimpan di pabrik, jadi dari produksi langsung terjual ya karena persediaan itu ya persediaan yang kita simpan itu membutuhkan biaya juga, membutuhkan gudang, membutuhkan biaya pemeliharaan ya. Dengan adanya WSP ini ya mengurangi persediaan. Begitu juga dari supplier kan juga bisa mempercepat penjualan bahan bakunya. Nah, di sini juga bisa melihat sumber daya yang berlebihan. Sumber daya yang berlebihan, jadi kita memproduksi, taunya tidak terjual. Kita sudah menambah jumlah tenaga kerja misalnya, ya, jumlah tenaga kerja, ternyata barang itu belum laku terjual, harus kita simpan dulu, ya. Dengan adanya PSP ini, kita bisa mengurangi sumber daya yang pemborosan sumber daya, jadi lebih produktif, ya. Kemudian keunggulannya itu melacak waktu dan kinerja karyawan ya. Jadi dari PSP ini bisa kita melacak waktu berapa lama produksi ya, berapa lama produk itu terjual, berapa lama produk itu disimpan ya. Kemudian kinerja karyawannya juga bisa diawasi dengan baik ya. Kinerjanya seperti apa. Kemudian keunggulan selanjutnya menyatukan sistem pembiayaan, produksi, pasokan, dan informasi pelanggannya. Jadi kalau dulu sendiri-sendiri produksi, saya ingin menambah produksi, ya menambah produksi. Ternyata modalnya atau uang yang diperlukan itu tidak ada,
ya, karena tidak terintegrasi. Sudah memesan bahan baku, ternyata tidak punya uang, ya, tidak ada budget untuk menambah pembelian bahan baku. Kemudian juga misalnya bagian produksi ingin meningkatkan produksi, ternyata nggak ada yang beli, pelanggan itu tidak ada yang membeli karena kita tidak melihat permintaan dari konsumennya atau dari pelanggannya, ya. Nah, tapi dengan PSP ini terintegrasi sistem pembiayaan produksi, pasokan, dan informasi pelanggan. Jadi misalnya bagian produksi itu meningkatkan produksi, ya, sudah memesan material. Nah, sebelum memesan material dia tahu informasi, oh, perusahaan ini tidak punya uang, ya. Solusinya bagaimana? Bisa meminjam, ya. Oh, perusahaan ini cukup uang, ya, untuk membeli bahan baku. Ya, dia langsung bisa membayar bahan baku tersebut, ya. Kemudian juga bagian produksi tadi kaitannya kalau diinginkan produksi, ya berapa banyak produksi yang harus ditingkatkan, ya, harus disesuaikan juga dengan permintaan konsumen atau pelanggan tersebut. Jadi jangan sampai produk itu tidak terjual, ya. Jadi kalau tidak terjual kan lama tersimpan di gudang, ya. Ya. Kemudian kelemahannya tadi, keunggulannya banyak keunggulan dari PSP ini, tapi di sisi lain, ya, setiap aplikasi, setiap apapun di dunia ini pasti ada keunggulan dan kelemahannya, ya, tapi tinggal dipilih di kebutuhan perusahaannya. Tapi kalau perusahaan bisa memanagenya dengan baik, ya, tadi ada faktor kegagalan dari PSP ini, sehingga kita bisa mendapatkan keunggulan dari PSP ini, ya, bukannya kelemahan yang kita dapatkan. Nah, tapi kalau tidak bisa manage dengan baik, kelemahan yang kita dapatkan, ya, kelemahannya itu pertama itu investasi modal yang besar diperlukan untuk menerapkan sistem ini. Jadi perlu modal, ya, yang besar, ya, untuk menerapkan sistem ini karena aplikasi ini terintegrasi, ya, di dalam perusahaan saja itu terintegrasi antar bidang. Ditambah lagi harus terintegrasi dengan anggota-anggota supply chain yang lainnya, ada pemasok, ya, pemasok itu tidak hanya satu, mungkin saja pemasok itu kan banyak, misalnya perusahaan tekstil kan itu tidak hanya pakaian, tapi mana pakaian, kalau pengolahan juga pengolahan, misalnya pabrik gula, ya, pemasok itu petani tebu, ya, kemasannya, ya, itu pemasok. Kemudian rata-rata biaya total yang dibutuhkan untuk memiliki sistem PSP di Amerika Serikat mencapai 15 juta dolar. Ya, 15 juta dolar itu sekitar berapa rupiah? Sekarang berapa rupiah? 1 dolar? Ada yang ngikuti? Ada yang ngikuti? Sekarang berapa? 1 dolar. Berapa? Nggak jelas suaranya. Berapa, ada yang ngikuti? Sekitar 15.000, Bu. Sekitar 15, Bu. Iya. 15.000, ya. Jadi berapa kalau 15 dikali 15 juta dolar? 15.000 dikali 15 juta. 15 kali 15, 225 miliar, ya. Ya. 225 miliar, ya, sekitar, ya. Beberapa miliar, ya, ratusan miliar yang digunakan kalau sesuatu perusahaan ingin membentuk PSP. Jadi perusahaan kecil yang ingin benar-benar menggunakan aplikasi PSP ini, ya, harus menggunakan budget yang besar. Nah, kalau di Indonesia itu kan banyak perusahaan kecil atau bahkan banyak juga petani-petani rakyat, ya. Kalau petani-petani rakyat mereka tidak sanggup menggunakan PSP. Jadi walaupun perusahaan menggunakan PSP, tapi kalau dia kerjasama dengan petani rakyat, ya petani rakyat tidak mampu untuk mengelola PSP ini selain tidak punya uang, ya mungkin dia keahlian, ya, sumber daya manusianya terbatas, ya, dia tidak bisa apa yang dimaksud PSP. Jadi agak sulit juga menerapkan PSP ini, ya, sistem aplikasi PSP ini di perusahaan-perusahaan yang kecil. Biasanya PSP ini di perusahaan-perusahaan yang besar
Apalagi kalau dia sudah punya cabang di luar negeri, perusahaan multinasional biasanya sudah menggunakan ya. Kalau petani-petani kecil ya KUD ya atau perusahaan-perusahaan kecil pengolahan UMKM itu bisa menggunakan rantai pasok ya, supply chain management itu bisa ya. Dia membentuk jaringan-jaringan, tapi kalau untuk menggunakan PSP ya sangat tidak memungkinkan karena biayanya sangat tinggi ya. Jadi kalau kalian ingin penelitian tentang supply chain ya bisa kita menganalisis supply chain-nya, anggota supply chain-nya ya, pemasoknya siapa ya, pembelinya siapa ya, terus sampai ke konsumen akhir, yaitu merupakan satu kesatuan supply chain. Tetapi kalau mau diterapkan PSP-nya itu agak sulit ya untuk perusahaan kecil, apalagi untuk pertanian rakyat, ya itu sangat sulit karena membutuhkan tadi investasi modal yang besar ya. Jadi supply chain ini sebenarnya lebih condong ke untuk perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan ya, walaupun sekarang sudah banyak juga di penelitian-penelitian yang diterapkan ke petani-petani, tapi intinya itu perusahaan ya, perusahaan pertanian ya yang anggota supply chain-nya petani ya. Tapi kalau untuk PSP sendiri ya, aplikasi PSP sendiri itu biasanya untuk perusahaan besar. Jadi ini sedikit supply chain ini, terutama PSP ini sedikit ya pengetahuan untuk kalian jika kalian bekerja di perusahaan, terutama perusahaan besar. Ya, jadi di perusahaan besar nanti kita tidak hanya tahu informasi tentang perusahaan itu saja. Misalnya bagian kalian bekerja di bagian keuangan, kalau agribisnis kan mungkin keuangan atau marketing ya. Jangan hanya tahu tentang informasi marketing saja, tapi juga harus tahu bagian informasi yang lain, produksi ya, bagaimana keuangannya ya. Nah, informasi tersebut sudah bisa kalian cari ya di searching atau kalian gunakan program PSP ini. Tidak perlu kalian mendatangi langsung bagian-bagian tersebut. Ya, bisa kita lihat di internet ya melalui aplikasi PSP ini ya. Jadi ini sedikit pengetahuan saja. Seandainya kalian suatu saat nanti kalian bekerja di suatu perusahaan ya, perusahaan besar ya, atau syukur-syukur nanti seiring pengembangan teknologi PSP ini biayanya lebih murah lagi ya. Jadi ada program khusus yang lebih murah yang bisa diterapkan oleh perusahaan kecil ya, UMKM atau petani kecil ya. Nah, tapi kalau untuk saat ini PSP ini untuk perusahaan besar saja, multinasional ya, yang kadang bisa memiliki cabang di luar negeri. Perangkat lunak dirancang pada sekitar bisnis yang spesifik ya, berbasis proses bisnis yang khusus pula. Jadi ini dirancang ya untuk bisnis yang khusus pula. Jadi untuk bisnis-bisnis tertentu ya. Tapi sekarang sudah meluas ya, tidak hanya manufaktur tapi juga jasa dan universitas ya. Universitas ya di luar negeri, kadang universitas di luar negeri punya cabang juga dia di negara lain ya. Atau dia bekerja sama ya dengan universitas di negara lain. Kemudian kelemahannya, perusahaan yang mengadopsinya mesti merubah model bisnis dan proses yang terkait dengannya untuk mencocokkan model bisnis yang sudah dibangun sebelumnya dengan yang dirancang dalam sistem PSP. Jadi kalau dia perusahaan yang baru masuk ke supply chain, dia harus menyamakan model bisnisnya ya dengan perusahaan anggota supply chain yang sudah ada. Itu kelemahan dari PSP ya. Tapi keunggulannya lebih banyak lagi kalau bisa diterapkan dengan baik. Ya, kalau bisa diterapkan dengan baik sangat menguntungkan bagi suatu perusahaan. Ya, tidak hanya perusahaan tapi juga anggota supply chain lainnya. Ya, jadi pemasok, ya, distributor, bahkan konsumen juga diuntungkan karena harga yang didapatkan bisa jauh lebih murah karena lebih efisien menggunakan PSP ini. Ya, dengan kualitas yang bagus. Nah, ini aplikasi perangkat lunak PSP. Ya, PSP berisikan banyak modul yang terhubung bersama untuk mengakses dan berbagi database yang sama. Ya, jadi perusahaan ya bisa mengakses
perusahaan lain ya dalam satu anggota supply chain. Jadi dalam satu anggota supply chain saja ya, satu jaringan ya. Kalau beda supply chain, beda jaringan supply chain-nya ya tidak bisa mengakses ya. Tapi bisa saja kalau perusahaan nakal dia memberikan informasinya ke perusahaan lain ya, ke pesaing. Makanya banyak perusahaan itu memasukkan data itu tidak akurat ya dan tidak realistis. Kemudian hampir semua penyedia perangkat lunak PSP ya merancang produk mereka agar cocok dengan produk pesaing mereka ya. Jadi hampir semua penyedia perangkat lunak PSP merancang produk mereka agar cocok dengan produk pesaing mereka. Ya, jadi hampir sama. Kalau padahal kan sebaiknya produk itu harus unik kan, berbeda dari produk lainnya. Kalau bisa satu-satunya di dunia ini untuk mengurangi pesaing, ya untuk mengurangi pesaing dan produk kita laku ya di pasaran. Ini modul yang ada berupa akuntansi dan pembiayaan. Ya, jadi anggota supply chain bisa mengakses ya masalah pembiayaan finansial dari suatu perusahaan. Kemudian manajemen hubungan pelanggan ya. Bagaimana berhubungan dengan pelanggan? Ya mungkin kita di sini bisa tahu apa yang dibutuhkan pelanggan, berapa yang dibutuhkan berapa jumlah barang yang dibutuhkan pelanggan ya atau demand-nya ya. Kemudian sumber daya manusia ya, jadi kita bisa mengetahui berapa jumlah sumber daya manusia, kualifikasi apa yang yang ada ya. Atau misalnya kalau kita ingin memperluas usaha, berapa jumlah sumber daya manusianya ya, kualifikasi apa yang dibutuhkan. Ya, dari sini kita bisa mengakses informasinya. Kemudian pengolahan atau pembuatan yang manufakturnya, manajemen hubungan pemasok dengan hubungan dengan pemasok, tidak hanya jumlah barang, bahan baku yang kita pesan, ya, tetapi dengan kita bisa tahu perusahaan itu seperti apa, ya. Ini banyak informasi tentang pemasok. Kemudian rantai pasok, manajemen rantai pasok ini pasti ya. Jadi rantai pasok mulai dari supplier, pemasok sampai ke customer, pelanggan. Jadi kita tahu siapa saja pemasok, tahu dengan jelas informasi tentang siapa supplier kita, siapa pelanggan kita, customer kita, siapa distributor kita. Ya di sini kita bisa mendapatkan banyak informasi dengan PSP ini. Ya, tapi kelemahannya tadi salah satunya membutuhkan modal yang besar. Oke, ini saja mungkin sedikit tentang sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Jadi kalau tadinya hanya yang difokuskan itu material saja, perencanaan material atau bahan baku, tapi dengan PSP ini semuanya berkaitan terintegrasi, tidak hanya bahan baku yang kita fokuskan perencanaannya, tapi juga seluruh sumber daya yang ada di perusahaan, ada sumber daya manusianya, ya, sumber daya keuangannya, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Ada? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Desvinta, Ibu. Oh iya, Desvinta. Suaranya kecil. Oh iya, Bu. Bentar, Bu. Apakah suaranya terdengar, Bu? Iya, Izin bertanya, untuk hambatan dari sumber apa, Bu? Itu yang mana? judulnya apa, Bu? Hambatan dari PSP. PSP itu apa ya, Bu ya? Karena sudah dijelaskan manfaatnya, kegunaannya, hambatan yang dihadapi itu berupa apa, Bu? Hambatannya ya. Tadi sudah dijelaskan. Ya, jadi banyak hambatan ya. Jadi
keunggulannya banyak, ya, hambatannya juga banyak. Misalnya tadi kan perusahaan harus menggunakan satu aplikasi yang sama, ya, penyatuan aplikasi yang sama. Nah, ini terkadang ada perusahaan di luar negeri itu berbeda. Jadi kalau dia mau masuk anggota supply chain tersebut, kadang aplikasi yang digunakan oleh perusahaannya itu berbeda dengan PSP. Kalau dia mau masuk, dia harus mengubah aplikasi yang dia gunakan. Kalau tidak, dia tidak bisa menjadi anggota supply chain tersebut. Nah, ini menghambat perkembangan dari perusahaan yang menggunakan PSP. Nah, selain itu juga hambatan juga ini termasuk juga ini gagal, penerapannya gagal, ya, karena kurangnya komitmen para top manajemen, ya. Terkadang dia kan sudah tergabung di dalam suatu jaringan supply chain, ya, misalnya pemasok yang sudah tergabung dalam supply chain, cuman bisa saja dia merubah keputusannya, dia ingin berubah ke supply chain, jaringan supply chain yang lain. Mungkin jaringan supply chain yang lain lebih menguntungkan bagi perusahaan. Jadi komitmen top manajemen ini tadinya bergabung di jaringan supply chain A, ya, karena dia tidak komitmen, bisa ke B, atau dia mengubah keputusannya, penggunaan aplikasinya, atau bagaimana, atau dia membuka perusahaan sendiri. Dia tidak hanya sebagai pemasok, tapi dia juga mendirikan perusahaan sendiri, ya. Nah, ini kurangnya komitmen itu menghambat juga. Jadi menghambat ini bisa juga dilihat dari penerapan, ya, kenapa dia gagal PSP ini, mengapa gagal. Terus ini input juga, input yang tidak akurat dan tidak realistis. Jadi ini menghambat juga, ya. Jadi apa yang diinput, ya, informasi yang diinput di sistem PSP ini ternyata tidak realistis, ya, tidak sebenarnya. Misalnya, oh, keuntungan saya seperti ini, oh, modal yang dipunya perusahaan seperti ini, ternyata berbeda di lapangannya. Realistisnya ternyata perusahaan tersebut tidak punya uang sama sekali atau minus keuangannya, ya. Bahan baku juga, bahan baku yang dimiliki, misalnya supplier bilang, oh, cukup bahan baku yang untuk dipesan oleh perusahaan, ternyata ujung-ujungnya tidak cukup, ya, tidak cukup, dia membeli yang lain dengan kualitas yang berbeda. Itu kan menghambat berjalannya suatu jaringan yang menggunakan PSP ini. Kemudian kurangnya sumber daya manusia yang memadai, pelatihan yang tepat, dan kurangnya komunikasi. Jadi penyebab gagalnya PSP ini juga menjadi hambatan, ya, berjalannya supply chain yang menggunakan sistem PSP. Ya, lingkungan juga, lingkungan yang tidak cocok. Lingkungan ini lingkungan banyak, lingkungan sosial, ya, baik lingkungan fisik, ya, ini tidak cocok untuk diterapkan, ya. Atau kurangnya komunikasi antara supplier dan perusahaan. Padahal kan sudah ada di aplikasi tersebut kan untuk berkomunikasi. Nah, tapi ini kurangnya komunikasi antara anggota supply chain. Ya, bagaimana Deswinta? Baik Ibu, terima kasih. Maaf Ibu, Diva kurang mengamati untuk bagian ini, makanya Diva bertanya. Oh ya, ya, terima kasih. Oke, ada lagi? Sama Bu Lipi kemarin diskusi apa kuliah? Kuliah Bu. Kuliah, ya? Kuliah online, tatap muka? Offline Bu. Oh, di kelas, ya? Iya. Iya, di kelas, Bu. Bu Lipi kan kadang di Linggau. Kalau di Iya, Linggau, kadang offline, kadang online, Bu. ada lagi? Ya, atau sudah ada yang belum bekerja, ya, berangkatan 2022, ya. Ya, cuman PSP ini agak sulit juga diterapkan kalau di petani, ya, sangat-sangat sulit, ya. Tapi kalau kita hanya ingin menyusun supply chain-nya saja, anggota rantai pasoknya saja, ya, di perusahaan pertanian, ya, itu sudah banyak sekali, ya, hanya menyusun saja, ya. Tapi kalau sampai terintegrasi, ya, menggunakan aplikasi PSP ini, kalau di Indonesia belum, karena di Indonesia itu banyak
pertanian kecil, pertanian rakyat. Berbeda dengan di luar negeri, di Amerika. Kalau di Amerika itu perusahaan sudah benar-benar murni dikelola secara agribisnis. Jadi perusahaan pertanian di sana sudah bukan pertanian kecil lagi, ya, dia dengan model yang besar. Jadi hampir bisa dikatakan dia suatu perusahaan yang dikelola secara agribisnis, ya. Jadi bisa saja dia menggunakan PSP kalau dia memang keuntungannya besar, kan dikelola secara agribisnis. Beda dengan petani di Indonesia. Petani di Indonesia itu hanya petani-petani kecil dengan modal yang kecil, ya. Terkadang untuk modal nanam selanjutnya saja mereka kesulitan, ya. Bagaimana bisa mungkin mereka menggunakan aplikasi PSP ini, ya. Jadi ini sekilas informasi saja. Seandainya kalian nanti bekerja di perusahaan asing, ya, nanti jika menggunakan supply chain, ya, supply chain yang sudah ada aplikasi PSP-nya, ya, sudah jadi terintegrasi antara berbagai bidang, ya, di suatu perusahaan itu, dan termasuk juga dengan anggota supply chain yang lain dan serta cabang-cabang jika ada cabang perusahaannya, terutama di negara lain. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Aduh, duduk. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu ya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.